masuk pada tema kita pada sore hari ini tentang martabat atau dignity. Martabat ini, saudara, kita tahu semua orang menjaga dan jangan sampai dirusak martabatnya oleh orang lain. Kalau perlu dia mati untuk membela martabatnya, betul apa tidak? Ya, itu martabat itu harga diri yang istimewa. Saudara, martabat adalah harga diri yang diperjuangkan, dipertahankan, dibayar mahal sekali. Berapapun harganya. Ya saudara, bukan cuma dibayar dengan uang, dibayar dengan nyawa sekalipun. Karena martabat ini tidak boleh diganggu gugat. Demikian konon kata orang. Saudara, tetapi saya memberitahu kepada Anda, Tuhan Yesus memberi gratis martabat yang tinggi dalam hidup saudara. Itu sebab saudara dan saya harus tahu. Tema pada petang ini adalah istimewa. Saya tuliskan gratis. Yesus akan meninggikan martabat anak-anaknya yang taat dan mengasihinya. Amin. Ayo kita akan baca bagian yang tulisan merah ini, putih dan merah. 1, 2, gratis. Yesus akan tinggikan martabat anak-anaknya yang taat dan mengasihinya. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Katakan wow banget. Jadi saya dan Anda akan menerima martabat secara gratis. Dan dia yang membayarnya. Dia yang memberikan sesuatu kuasa. Dialah promotornya. Apa saja tanpa promotor nggak jadi. Pertunjukan band, pertunjukan tinju, ataukah barangkali orkestra, atau sesuatu yang lain. Balapan mobil, tidak ada promotor, tidak jadi. Saudara, dialah promotornya. Promotor apa? Membuat saudara dan saya mempunyai martabat yang tinggi. Saudara, engkau tidak usah berjuang mati-matian dengan cara-cara halal ataupun haram. Saudara, engkau tidak usah. Engkau jalan sehari-hari benar dan takut sama Tuhan, titik. Kalau memang saya punya hasil cuma sedikit, saben hari saya cuma dapat uang sedikit, atau 1 bulan saya tidak cukup. Asal saya hidup benar. Saya ulangi, asal saya hidup benar. Asal Anda hidup benar. Maka selebihnya, katakan, maka selebihnya, bila saya benar, maka selebihnya Tuhan yang akan berjuang untuk meninggikan martabat saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Wow banget. Itu sebab tema yang akan saya kemukakan pada petang hari ini. Tema yang luar biasa. My dignity. My dignity. Martabat tinggiku. Dalam bahasa Inggris, dignity adalah martabat yang tinggi. Sesuatu yang dicari oleh orang. Itu sebab anak-anak muda, anak-anak remaja sudah dipacu oleh orang tuanya, oleh gurunya. Untuk belajar yang baik. Belajar sampai setinggi mungkin. Semampu kita. Kalau tidak mampu kamu cari sponsorship atau scholarship, beasiswa, kamu harus. Supaya martabatmu tinggi nak, begitu konon katanya. Semua orang dari anak-anak kecil sudah dipacu. Supaya mereka mempunyai dignity. Saudara, tetapi saya sudah mengajak saudara tadi, ya gratis. Bila Anda dan saya mengikut Tuhan segenap hati kita, bila saya dan Anda sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, your dignity is just God's work. Because you are the God's masterpiece. Engkau adalah masterpiece dari Allah. Engkau adalah ciptaan adikarya dari Allah. Jadi pantas karena engkau ciptaan Allah, engkau dapat martabat, nasib baik, kedudukan, derajat yang tinggi. Yang percaya katakan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. My dignity. Saya dan saudara tidak usah memperjuangkannya kelewatan. Secukupnya aja. Banyak orang menghalalkan segala macam cara untuk dia moncer, untuk dia berwibawa, untuk dia seolah-olah berkarisma. Seolah-olah. Bagi dia itu zaman keemasan. Bukan emas, tapi keemasan. Imitasi. Bagi anak-anak Tuhan, karena yang memperjuangkan promotornya adalah Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, martabat yang tinggi, dignity adalah asli. Katakan adalah asli. Ya saudara. Nah itulah saudara yang menjadi tema kita dan sebuah ayat dari perjanjian lama. Bahkan dari kitab yang pertama ditulis.
ya, konon ditulis oleh Musa, yaitu kitab Ayub. Saudara yang kekasih, dalam Ayub pasal 36 ayat yang ke-7, baiklah kita akan bersama-sama membaca. Ayub pasal 36 ayat yang ke-7. Ia tidak, 1, 2, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta. Amin. Saudara, di samping raja-raja di atas tahta. Mereka bukan raja. Ya, orang-orang yang hidup benar, katakan orang benar, orang yang hidup benar itu bukan orang raja, bukan seorang raja. Tetapi orang yang oleh Tuhan diberi martabat setara, setinggi raja. Mungkin sudah berkata, wah ini ketinggian nih. Ini kata-kata yang overdosis. Ya, ini pasti bukan buat aku ini. Ya, I'm not preserved for such great position, for such high position from God. Not, I'm not that one. Mungkin sudah berkata, aku bukan orangnya. Saudara, tetapi ini firman. Katakan, ini firman. Semua katakan, apa adanya saya percaya kepada firman. Bila saya percaya, Tuhan yang bekerja menjadikan nyata perjanjiannya kepada saya. Amin. Iya, engkau harus percaya. Saya percaya saja. Saudara percaya. Kita hidup sehari-hari dalam takut kepada Dia. Ingat kalimat ini. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya. Jadi pandangan matanya selalu menyorot, selalu ngelihat, selalu kepada saudara dan saya yang benar. Semua katakan, yang benar. Bukan sok benar, tapi yang benar. Amin. Nah, dan kemudian ia menempatkan mereka untuk selama-lamanya. Katakan, seumur hidup saya. Saya dijamin memiliki martabat tinggi. Amin. Itu luar biasa. Saudara dijamin dengan perjanjian. Siapapun saudara dan saya. Kita tidak mempunyai sesuatu kehebatan, sesuatu yang deserve buat kita. Kalau dia seorang anak raja ya mungkin ya, dia pangeran, dia nanti jadi raja. Kalau dia seorang yang kepercayaan raja, atau dia seorang perdana menteri dari satu kerajaan, mungkin ya itu sesuatu yang memang deserve buat dia. Tetapi aku ini siapa? Rakyat jelatannya. Saudara yang kekasih, sekali lagi, Anda dan saya hanya dituntut percaya dan hidup benar. Titik, titik, titik. Itu sebab silakan selanjutnya Tuhan akan bekerja. Betapa entengnya anak-anak Tuhan kalau mereka bisa pegang firman Tuhan. Amin. Sehingga di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ya, ayat yang kita baca tadi belum selesai karena di bawahnya. Ya, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, ya, di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Saudara, tinggi martabatnya. Saudara lihat pria ini ditatang oleh dua tangan Tuhan ya, dan disamakan setinggi tahta raja-raja. Saudara, ajaib ini, ya, tidak masuk akal ini. Tetapi saya beritahu kepada Anda, semua yang gak masuk akal, ya, perhatikan 1 Korintus 2 ayat 9. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan sangat detail. Semua yang tidak masuk akal Tuhan memberi kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan, bila saya mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan bekerja buat saya. Beri tepuk tangan bagi Dia.